lebih jauh terkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Apa yang menarik sehingga dari kampus mau menerima kami Bawaslu Kepri untuk bekerja sama, Pak? Bawaslu juga bagian dari rekan stakeholder kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Tentu masih dengan kami berdua selaku host, saya Kusrianto dan rekan kami Muhammad Afindo. Podcast ini adalah sarana informasi bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan seputar kepemiluan dan demokrasi. Ini momen yang spesial, Pen, karena kita diberikan kehormatan secara langsung untuk berbincang-bincang yang biasanya kita podcastnya di kantor Bawaslu Kepri. Sekarang kita diberikan kehormatan dan kesempatan untuk langsung berada di ruang Ketua Stein Sultan Abdurrahman. Dan yang lebih spesial lagi, bincang-bincang kali ini langsung dengan Ketua Stein Sultan Abdurrahman, Bapak Dr. Haji Muhammad Faisal MAG. Selamat datang Pak di podcast Bawaslu Kepri. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangannya. Kami tentu berterima kasih karena diberikan kesempatan dan langsung nih berada di kampus ini. Sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan kepemiluan dan demokrasi, kita ingin mengetahui Pak sejarah atau histori kampus ini Pak. Kampus Stein, bagaimana kemudian kampus Stein ini berdiri. Oke, terima kasih pemirsa semua. Alhamdulillah kampus kita ini Stein Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau itu awalnya itu dari swasta dulu Pak. Jadi tahun 2010 itu berdiri. Ini berdasarkan dari hasil perbincangan dan keinginan orang-orang tua kita, masyarakat kita tentang perlunya perguruan tinggi Islam negeri di Provinsi Kepulauan Riau. Karena sepanjang di Sumatera dan di Jawa, satu-satunya provinsi yang belum memiliki perguruan tinggi keagamaan negeri itu hanya Provinsi Kepulauan Riau. Jadi setelah umrah, politeknik dan seterusnya, keagamaan kita pegang. Itu 2010 awal swastanya. Kemudian kampus ini bergerak terus, 2017 baru alih status menjadi negeri. Nah, jadi awalnya di Batu Tiga, kita kerjasama dengan Pak Kanwil, Kementerian Agama, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di PSBBU, pinjam dulu gedung di situ. Kita baru pindah di sini itu 2014, jadi 3 tahun menjelang penegrian. Jadi dibantu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bintan dari segi lahannya. Nah, negeri sudah selesai, alhamdulillah sekarang sudah lebih kurang mau masuk tahun ke-7 ini negeri. Jadi sekarang kita sudah mulai proses lagi dengan jumlah mahasiswa, dosen yang sudah punya kapasitas sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Insya Allah 2016 ini kita sudah mulai bergerak untuk peningkatan status perubahan bentuk menjadi IAIN, Pak. IAIN ya. Artinya sedang menuju. Sedang. Kemarin kita sudah mengajukan proposal itu ke kementerian. 2015 tepatnya bulan Juni 2025 lalu. Bulan Juni 2005 lalu itu Menteri Agama sudah menandatangani persetujuan untuk perubahan bentuk menjadi IAIN. Kemudian sekarang prosesnya di Kemenpan RB, Pak. Nah, jadi kita tinggal nunggu di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kerjasama nanti rapat bersama dengan Kementerian Keuangan terkait dengan bagaimana perubahan bentuk ini bisa disetujui. Karena ini kan harapan dari kita juga, pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur, Pak Ansar juga sudah mendukung luar biasa ini Pak untuk bergerak. Karena kalau kampus ini bisa upgrade menjadi institut, kajian-kajian keagamaan, kajian-kajian kelembagaan, dan seterusnya itu bisa lebih fokus kita gerakkan. Oke. Jadi mungkin tadi Kak berkaitan dengan historis kampusnya Pak ya? Iya. Kita langsung pada tadi, sebagaimana kita ketahui, kita sudah melaksanakan MOU ya Pak ya? Iya. Mungkin menurut Bapak nih, hal apa yang menarik sehingga dari kampus mau menerima kami Bawaslu Kepri untuk bekerja sama Pak?
Oke, yang pertama kita berterima kasih Bawaslu juga bagian dari rekan stakeholder kita. Karena ini kan kelanjutan dari MOU sebelumnya nih Pak. Iya. Jadi kami berterima kasih nih MOU ini merupakan bagian penting dalam upaya kami juga ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan partisipatif yang sudah menjadi bagian dari kewenangan dari Bawaslu. Kami perguruan tinggi kita ini kan salah satunya adalah untuk memperkuat akses layanan, memperkuat pemahaman akademik di tingkat dosen dan mahasiswa serta masyarakat. Jadi tidak menjadi sebuah menara gading sendiri, juga untuk meningkatkan mutu daya saing serta budaya kemelayuan. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan MOU ini bukan saja sebatas nanti dokumen formal saja. Benar. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan melalui program-program kebersamaan, Pak. Jadi tindak lanjutnya, Pak. Iya, tidak lanjutnya. Jadi adik-adik mahasiswa, dosen kita yang punya kompetensi itu bisa ikutlah, ikut berpartisipasi bagaimana pemilihan umum itu bisa mereka rasakan dalam konteks berbangsa dan bernegara itu. Terlibat aktif lah. Terlibat. Iya, benar-benar. Jadi Pak, berkaitan dengan MOU tadi, terus peran apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi Pak berkaitan dengan pengawasan pemilu selanjutnya? Oh iya, kita kemarin kan sudah masuk pemilihan presiden, pemilihan Kepala daerah. kepala daerah kan sudah ya. Sekarang bergerak lagi 2029 ya, Yes, saya pikir ya. Ya banyak sih yang bisa kita lakukan. Misalkan dari segi tenaga kependidikan kita, dari segi dosen kita bisa kolaborasi penelitian bersama. Terkait dengan survei-survei hari ini keinginan masyarakat itu seperti apa gitu. Kan kita bisa survei bersama. Ya, kan melalui metodologi yang kita percayakan. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan hasil penelitian dosen terkait dengan partisipasi masyarakat, partisipasi kondisi hari ini. Itu kan bisa kita sama-sama letakkan di jurnal dalam sebuah seminar penelitian, kemudian diseminasi dan segala macamnya. Termasuk juga mahasiswa kita. Jadi mahasiswa STAIN ini kan hampir 2.800 orang ya meningkatnya. Dan adik-adik mahasiswa ini kan sekarang kondisinya kan generasi Gen Z ya. Wah, benar. Jadi anak-anak adik-adik Gen Z ini kan senangnya itu kalau kita katakan dengan konten media. Nah, jadi mungkin barangkali Bawaslu dengan STAIN punya program bersama untuk memperkuat konteks kontennya nih Pak. Kadang-kala begini, generasi ini bergerak terus, pemilu berjalan terus, tetapi apa yang diingat di pikiran mereka? Benar. Apakah ini hanya rutinitas kenegaraan saja, atau ada sebuah perubahan di dalam dinamika kehidupan mereka? Nah ini yang saya pikir perlu kita masukkan ke dalam konteks pola pikir anak-anak muda hari ini. Nah, kemudian namanya kalau sekarang kan lebih enak bilang gini, pemilu itu demokrasi dan pesta rakyat ya. Nah, pesta itu apa ya? Karena pesta kan konteksnya itu kan apa namanya itu kegembiraan, bosan. Tapi jangan sampai nanti kegembiraan malah kebablasan. Entah kemana-mana dia pergi kan begitu. Benar. Jadi saya pikir perlu ada edukasi Pak. Edukasi bagi adik-adik kita. Karena nanti ke depan mereka juga yang akan menggantikan kita, yang akan menggerakkan di dalam sistem berbangsa dan negara kita. Nah, ini masih terkait dengan seputar MOU. Tentu kita ingin juga sebetulnya ada program-program Pak yang relevan terkait dengan MOU. Kira-kira memang program yang paling relevan terkait dengan kampus dan kerjasama ini seperti apa Pak? Iya, saya pikir begini, namanya program itu bisa saja sesuai dengan situasi yang berkembang kan. Tapi tetap kita formatkan dalam bentuk misalkan apa kajian akademiknya seperti apa. Satu. Kemudian yang kedua adalah mungkin barangkali kalau kita sekarang kurikulum pendidikan tinggi ini sekarang Pak itu ada konteksnya teori dan praktek. Nah, jadi konsekuensinya ada program-program lapangan yang bisa kita gerakkan bersama. Bisa saja Bawaslu kan banyak pakar-pakar apa namanya? Berhubungan dengan regulasi, berhubungan dengan konteks pengawasan terkini yang barangkali bisa kita update lagi dalam bentuk model pemahaman baru.
Bisa kita sinergikan dengan pembelajaran di kita, Pak. Nah, kita kan banyak materi-materi perkuliahan yang Pancasila, wawasan kebangsaan dan segala macam ya. Bisa saja dari Bawaslu datang ke kita memberikan pencerahan atau kami ajak mahasiswa kami, mungkin barangkali dengan dosen pembimbing bisa melihat langsung bagaimana kondisi yang digerakkan di Bawaslu. Atau bisa juga dalam pengertian misalkan kita buat konteks konten-konten baru. Nah, contohnya misalkan dalam podcast ini kan hebat ini. Ya artinya bukan hanya ketuanya gitu loh. Misalkan program studi bisa kita bawa. Adik-adik Hima Prodi, UKM, itu banyak Pak. Kita punya 22 unit kegiatan mahasiswa loh di sini. Banyak. Iya, jadi tidak saja dalam segi formalitas, mungkin dari segi kegiatan mereka. Contoh gini, pramuka gitu. Pramuka kita ini kan sudah boleh dikatakan untuk di Kuaran dekat daerah Topaya ini kan kita paling lengkap ya. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi, itu kan bisa masuk. Nah, kemudian juga program-program silat dan segala macam ya. Program Mapala, mahasiswa pecinta alam. Kemudian UKM yang berhubungan dengan Baskam, Badan Kesenian Kampus. Kita bisa buka misalkan model bagaimana kesenian Melayu dalam bentuk diagrama, tapi menampilkan konteks visi dan clue daripada Bawaslu. Wah, adik-adik itu sangat kreatif sekali tuh, Pak. Dalam bentuk diagrama, dalam bentuk konteks apa sekarang yang berkembang itu mereka pandai membuat konteks drama dan telematikan tahap macam-macam itu. Iya, kadang misalkan teater itu, Pak. Iya, benar. Wah, itu boleh dikatakan tak berhenti pantunnya dari awal sampai akhir. Nah, itu kan suatu model baru, kreativitas baru. Iya. Jadi dengan demikian begini, kita kadang-kala ya, mohon maaf ini, kita berpikir sangat dalam tanda petik formalistik. Ide ini harus masuk dengan konteks dengan konteks ini kan formalistik pakaian dan segala macam. Kadang-kala itu justru malah menjauhkan pola pikir mereka, malah tegang jadinya kan. Takut kami. Tapi ketika masuk dalam ide gerak mereka, kita sisipkan ide-ide itu dalam bentuk teater bangsawan apa. Wah, mereka malah merasa, mantap juga Pak ya katanya. Iya. Kan sekarang ada gini, misalkan ada dalam konteks ya, mohon maaf, entah komika yang berhubungan dengan realitas politik hari ini, tapi kontennya kita briefing sebentar, sehingga dengan demikian nilai edukasinya masuk. Benar Pak. Boleh Pak. Sekarang sudah mulai bergerak loh Pak di adik-adik itu. Kadang saya pun bingung, wah di roasting. Itu ya, betul itu roasting. Iya, tapi saya pikir roastingannya itu dalam konteks nilai etika akademik. Benar. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang tidak menyinggung nilai-nilai pribadi orang. Sehingga tidak viral kayak sekarang Pak ya. Ada itu komiknya. Oh enggak masa. Justru itu peluang bisnis ya. Peluang bisnis loh, iya kan? Peluang bisnis pada adik-adik. Jadi saya pikir tinggal cara kita lah mengemasnya saja. Benar. Menjadi lebih baik. Ini Pak, ini terkait dengan perpolitikan kita nasional yang lagi viral-viralnya. Iya. Bagaimana kemudian pandangan Bapak selaku akademis ya terkait dengan pemilihan kepala daerah itu akan dipilih oleh DPRD Pak. Oh gitu. Pas secara akademis. Oke, begini. Pertama, kalau sebagai ketua STAIN saya ini berdiri di dua tempat. Satu di sisi birokrasi, satu di akademisi. Tapi kalau saya bicara sebagai akademisi berarti kan agak luas sedikit. Harus paham dulu nih gitu kan. Kalau sisi akademisi, saya berpikir begini, perubahan reformasi itu kan menghendaki legalitas terbesar itu di tingkat masyarakat. Nah, jadi memang dalam konteks kita lembaga perwakilannya. Jadi kalau saya berharap sih sebenarnya kondisi hari ini itu sudah bagus, Pak. Artinya masyarakat tahu langsung masyarakat yang dipilih dia. Jadi ketika dia memilih pemimpin daerah segala macam, dia merasa diikutkan. Ketika pilihan ini diberikan kepada DPRD, artinya dia diwakilkan. Jadi dia nggak merasa diikutkan. Jadi ketika dia tidak merasa diikutkan, resikonya nanti begini, komitmen politik itu berada di lembaga itu, bukan di masyarakat. Jadi masyarakat ketika ingin mengajukan A dan B dan C,
ya selamanya akan jadi penonton, Pak. Kita kan ingin mereka bergerak kan. Jadi saya berpikir, tapi tergantung lah pemerintah hari ini seperti apa. Tapi saya dalam pikiran akademisi saya berpikir ya kondisi hari ini tuh lebih bagus dipilih langsung. Tetapi tingkat pengawasan itu yang perlu ditingkatkan. Contoh misalkan kondisi masyarakat kita hari ini kan nilai ekonomi itu kan daya jualnya tinggi, Pak. Kenapa saya jual-jual? Karena memang masyarakat kita itu rata-rata itu bukan penghasilan tinggi. Kalau mereka berpenghasilan tinggi, apapun dikasih itu nggak masuk dalam pikiran mereka. Ngapain kata dia cuman. Tapi kalau kondisi masyarakat itu masih dalam konteks akar rumput kita ekonomi lemah, jangankan itu, Pak, kata dia. Saya bilang sedikit aja itu bermakna bagi kehidupan mereka. Daripada saya misalkan lah satu hari saya dapat cuman sekian, ini hanya dalam hitungan menit saya dapat lebih. Artinya kalau ini kita ingin gerakkan, tentu penguatan sisi ekonomi itu dengan jangka waktu 3 tahun ke depan akan pemilihan, itu seharusnya menjadi fokus pemerintahan hari ini. Jadi masyarakat tuh bisa bergerak lebih cepat. Jadi sehingga nggak terpengaruh dengan seperti itu. Jadi sejak pemilu reformasi sampai sekarang kan isu yang terbesarnya hanya di situ, Pak. Iya kan? Isu terbesarnya pasti di situ. Tidak ada isu lain. Nah, memutuskan juga susah. Karena ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat gitu kan. Nah, sekarang kita bagaimana membuat nilai ekonomi itu tinggi di tengah masyarakat. Nah, jadi sehingga mereka juga punya daya. Pendidikan kan salah satu cara untuk meningkatkan meningkatkan nilai hidup masyarakat menjadi tinggi. Contoh misalkan dengan pendidikan yang lebih baik, mereka mendapat ruang lingkup pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih baik. Oleh karena itu mereka juga akan mendapatkan wawasan yang lebih baik. Begitu kan. Nah, jadi saya pikir kondisinya begitu, Pak. Ini dalam pikiran saya ya. Dalam pikiran saya. Secara akademisi. Iya, secara akademisi. Tapi jangan ditengok secara birokrasi. Terus bedain Mas Kus antara birokrasi sama. Iya, begitu. Jadi agak lebih luas. Lebih luas. Tapi enaknya kita di perguruan tinggi ini kita bisa berbicara itu agak lebih nyaman dan luas, ya kan luas. Kenapa? Karena kita perguruan tinggi tidak hanya sebagai Menara Gading, Pak. Jadi hasil penelitian itu kan perlu mendapat diseminasi di tengah masyarakat. Seperti juga kami kemarin ketika dosen-dosen mengadakan penelitian. Itu setiap akhir tahun tuh saya undang stakeholder kita dari Pemda, dari Bapeda, dari ruang lingkup guru segala macam supaya mereka ngerti apa sih yang kita buat, apa yang kita telitikan. Walaupun ruang lingkupnya masih terbatas, tapi upaya itu harus terus kita lakukan. Saya pikir seperti itu karena tingkat legitimasi itu sangat penting, Pak. Walaupun legitimasi itu disesuaikan dengan aturan yang ada kan bisa saja berubah kan, bisa saja berubah. Ya saya pikir mudah-mudahan inilah contoh lah misalnya gini, mungkin Bawaslu lah misalkan, gitu kan. Artinya juga bisa memberikan pandangan kepada adik-adik kita hari ini gitu. Jadi jangan semata-mata ini karena akademisi. Jadi justru kami jadi batu api yang jadi kan bahaya itu. Kita sama-sama, misalnya kalau pikiran itu sama, Pak, lebih enak bergeraknya begitu loh. Jadi perwakilan kita di pusat juga akan mendengar itu apa yang diinginkan masyarakat. Jadi tidak semata-mata karena persoalan biaya tinggi, Pak. Tapi persoalan adalah apakah hak masyarakat itu diikutkan apa enggak gitu loh. Itu aja. Jadi sederhana sih sebenarnya. Itu aja sih. Iya, menarik ya, Kus ya. Mungkin terakhir, Pak. Iya, boleh. Berkaitan dengan harapan kerjasama MOU kita tadi dan pemilu kedepannya tuh seperti apa ya, Pak? Ya kalau saya pikir namanya pemilu ya dari dulu sampai sekarang ya begitu, Pak. Cuman kalau seandainya regulasinya berubah. Ketika regulasi itu berubah, tentu cara pandang kita, cara gerak kita juga berubah. Kan? Tapi kalau memang masih tetap sama, saya pikir ya tinggal konten, mohon maaf ya kalau saya kira gini, ada anak muda ini sekarang kan suka konten. Jangan sampai nanti seperti post-truth, Pak. Post-truth itu misalkan sebetulnya sesuatu yang tidak benar, tapi diungkapkan terus, itu menjadi sebuah kebenaran baru. Nah, jadi kalau sekarang harapan masyarakat, saya pikir satu yang harus kita lakukan, Pak. Pernahkah ada survei di tengah-tengah masyarakat bahwa ini harus seperti itu?
Atau ini kehendak kita punya pimpinan yang di atas. Jadi kalau kita sudah punya survei di tengah masyarakat inginnya apa, itu kan real, Pak. Benar. Betul kan? Real. Sama ini saya tanyalah, apakah ada survei yang menyatakan bahwa masyarakat A, B, C, ruang lingkup ini itu inginnya begitu? Nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada, ternyata tiba-tiba ada statement seperti itu. Wah, ini tanggung jawab akademisi kita gimana, Pak? Wah, ya kan? Nah, manalah tahu. Betul. Ada kerjasama antara Bawaslu dan STAIN dan perguruan tinggi untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat hari ini. Kita sudah sosialisasi banyak loh. Saya tengok Bawaslu sejak dulu sampai sekarang sosialisasinya sangat luar biasa. Kita berikan aplaus lah untuk Bawaslu kan. Cuman persoalannya adalah apakah setelah sosialisasi itu tentu ada hal-hal yang diingat oleh masyarakat. Itu kan harus kita survei ulang, Pak. Pikiran mereka. Betul nggak seperti itu? Jangan-jangan ini hanya pandangan saya atau pandangan Bapak. Masyarakat tidak seperti itu. Justru masyarakat bisa saja menyatakan enak juga kalau di DPRD, gitu kan? Atau enak juga di lapangan. Dasar kita gini, datanya mana? Kadang kita bicara tanpa data, gitu loh. Tapi statement tiba-tiba muncul. Nah, ini yang saya inginkan. Saat ini narasi ini kita gerakkan, Pak. Benar. Jadi apapun lah keputusan, jadi kita aman. Terserah mau DPRD, boleh mau lapangan, boleh. Pertanyaan hari ini kondisi masyarakat kita inginnya apa, Pak? Politik bisa berubah, kondisi bisa berubah, tapi satu yang tidak bisa berubah, Republik ini nggak bisa berubah. Betul. Apa Republik ini berubah, habis kita. Iya kan? Nah, ini kan perjanjian ikatan primordialitas kita dengan nilai kebangsaan kita, Pak. Nah, jadi artinya Pak, kita sama-sama membangun narasi ini. Apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kita survei. Kami nanti berupaya melalui teman-teman tahun ini dengan adanya penelitian-penelitian baru, kami akan mengadakan kondisi yang seperti itu, Pak. Mungkin daerah Bintan barangkali inginnya seperti apa. Tanjung Pinang, Batam, Kepulauan Riau barangkali dengan sampel-sampel tertentu kan. Dengan demikian kita tahu harapan pasti masyarakat tuh begini loh. Jadi tidak tiba-tiba nanti ada statement dari atas, udah untuk Kepri itu bagusnya begini, nggak bisa. Jadi dengan demikian kita sudah memberikan, ya kan? Dia data itu, by data itu penting sekali. Iya, kalau tidak begitu, jangan sampai nanti kita larut dalam suatu euforia politik yang kita nggak punya pondasi kuat untuk berbicara itu, Pak. Nah, saran saya hanya itu saja. Saran saya. Bagus. Itu berarti masukannya terima kasih Pak buat kita juga karena perlunya survei gitu ya Pak. Data ke masyarakat, apa keinginannya masyarakat untuk demokrasi yang lebih baik gitu ya Pak. Dengan demikian, ketika kita bertindak ke depan, kita punya basis pemikiran yang jelas. Jadi kita nggak lari dari ini. Jadi politik ini tujuan utamanya kan mensejahterakan masyarakat. Tapi ketika mereka diletakkan pada posisi yang berbeda, tanggung jawab kita di mana, Pak? Nah, itu saja kan, sederhana. Sangat sederhana saya pikir. Jadi nggak usah berpikir terlalu tinggi. Sederhana, tapi masuk barang tuh. Masuk barang tuh. Begitu saja. Iya kan? Sahabat Bawaslu, kita telah berbincang-bincang dengan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman, Bapak Dr. Muhammad Faisal. Semoga bincang-bincang ini Pak memberikan manfaat dan memberikan edukasi kepada masyarakat seputar kepemiluan dan demokrasi. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Faisal sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang, juga memberikan ruangan ini untuk kita berdiskusi di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen bersama Kiat Awasi Pemilu bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.